Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga sehat dan baik-baik semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Faiza Hatim, Dr. Jaswin Dilon, Dr. Muhammad Bimo Adi Wicaksono atas peminjaman dan izinnya untuk memakai slide-nya untuk dipakai pada kuliah malam ini. Ada dua topik, yaitu kurva disosiasi oksigen dan perhitungan AaDO2. Terima kasih sekali lagi buat ketiga orang tadi. Semua mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal buat mereka. Amin. Baik, ini kuliah pernapasan yang keempat. Kita mulai dengan kurva disosiasi oksigen. Oke, disosiasi oksigen. Nah, jadi oksigen dalam darah itu mempunyai daya larut oksigen dalam darah itu lebih kecil, rendah sekali. Ya. Bayangkan hanya 3% oksigen yang ada dalam tubuh kita itu terlarut dalam plasma. Selebihnya, yaitu sekitar 97%, dia berikatan dengan Hb. Jadi yang paling banyak itu dia berikatan dengan Hb, yaitu sekitar 97%. Jadi hanya sedikit saja yang terlarut di dalam air. Nah, pada keadaan tersaturasi penuh, maka tiap molekul Hb mengandung 1,39 ml oksigen. Nah, sekarang kita bicarakan tentang saturasi oksigen. Jadi, hemoglobin mempunyai dua rantai alfa dan dua rantai beta. Masing-masing rantai mengikat oksigen. Jadi namanya HbO2. Nah, hemoglobin mengikat oksigen sehingga terjadi tersaturasi. Dan saturasi oksigen dengan Hb dipengaruhi oleh tekanan parsial oksigen di dalam arteri. Jadi kalau tekanan parsial oksigen di arteri 95 ml Hg, pada keadaan PaCO2 40 ml Hg, maka saturasi oksigennya 97%. Kemudian pada waktu tekanan arteri oksigen itu hanya 40 ml Hg dan PaCO2-nya 46 ml Hg, maka saturasi oksigennya 70%. Jadi Anda lihat ya, kurva disosiasi itu tidak linear, tapi nanti berbentuk simoid. Nanti akan saya lebih jelaskan waktu kita melihat kurva. Nah, ini kandungan gas ya yang ada di dalam darah arteri dan di darah vena. Ya, jadi kalau gas O2 yang terlarutnya hanya sekitar 0,29, sedang yang terikat, namanya terikat dengan hemoglobin itu 19,5. Itu di dalam darah arteri. Kemudian di darah vena tentu dia akan lebih sedikit karena diberikan ke jaringan. Sehingga di darah vena itu yang terlarutnya hanya 0,12, sedangkan yang terikatnya hanya 15,1. Jadi sedikit sekali, ya karena memang sudah dipakai untuk jaringan. Sebaliknya, CO2 pada waktu darah arteri dia cukup nggak begitu banyak, ya 2,62, dan yang terikatnya sekitar 56,4. Nah, yang banyak waktu dia ada di darah vena. Seperti kita ketahui, CO2 adalah hasil dari metabolisme. Metabolisme terjadi di jaringan. Maka hasilnya tentu saja adalah CO2 dengan H2O. Nah, CO2 yang terlarut di darah vena itu sekitar 2,98 dan yang terikat itu 49,7. Ya. Sedangkan N2 dia tidak ada yang terikat dengan Hb. Dia hanya ada larut saja. Begitu juga baik pada darah vena maupun darah arteri. Jadi N2 tidak berikatan dengan Hb. Yang berikatan dengan Hb itu secara fisiologis adalah O2 dan CO2. Nah, saturasi oksigen ya dalam ini adalah presentasi Hb yang berikatan dengan oksigen. Itu maksud dengan saturasi oksigen. Jadi saturasi oksigen 97% berarti Hb-nya 97% berisi oksigen, mengikat oksigen. Kemudian peningkatan saturasi dipengaruhi oleh peningkatan tekanan oksigen. Jadi makin tinggi tekanan oksigen, maka makin banyak oksigen yang tersaturasi di Hb. Makin rendah tekanan oksigen, maka saturasi yang di Hb juga akan makin turun. Peningkatan laju atau kedalaman ventilasi ya, itu juga meningkatkan tekanan oksigen. Ya. Sehingga dengan demikian meningkatkan saturasi oksigen. Jadi kalau kita bernafas
lebih cepat dan lebih dalam, maka tekanan arteri di dalam tekanan oksigen dalam arteri akan meningkat. Dan ini juga akan meningkatkan saturasi. Saturasi oksigen lebih dari 90% meningkat. Ya. Jadi pada peningkatan saturasi oksigen 50%, ya, PaO2 hanya meningkat sangat kecil. Jadi setelah saturasi mencapai 90%, dengan meningkatnya tekanan oksigen, saturasinya meningkatnya kecil. Ini karena bentuknya berupa sigmoid. Nanti pada gambar kurvanya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian bagaimana oksigen itu dihantarkan ke jaringan. Jadi ada berbagai faktor yang mempengaruhi oksigen itu diantar ke jaringan. Apa saja faktor tersebut? Satu, tentu saja dengan tekanan oksigen inspirasi. Ya, jadi udara yang kita hirup. Tentu saja pada tempat yang tinggi, misalnya tekanan oksigen inspirasinya akan berkurang. Ya. Sebaiknya kalau kita berikan oksigen, pada waktu terapi oksigen, maka tekanan inspirasi oksigennya akan lebih tinggi. Selanjutnya, adekuat tidaknya ventilasi. Jadi ada orang yang hipoventilasi, napasnya dangkal, atau dia beradipne, ya, produksi napasnya rendah, maka saja oksigen yang masuk ke dalam darah juga akan sedikit karena hipoventilasi. Atau sebaliknya, orang bernapas dalam, saja oksigen akan masuk akan lebih banyak. Kemudian, kadar hemoglobin dalam darah. Tentu saja tidak akan sama kalau orang anemi dengan orang yang normal, hemoglobinnya normal, atau orang yang hemoglobinnya tinggi. Ya. Pada keadaan tertentu, orang PPOK, hemoglobinnya bisa tinggi. Begitu juga orang yang berada di pegunungan, hemoglobinnya bisa meningkat. Nah, itu tentu saja kan berbeda, karena oksigen itu kan berikatan dengan hemoglobin yang lebih banyak. 97% berikatan dengan hemoglobin, hanya 3% terlarut di dalam plasma pada keadaan normal. Kemudian juga afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Jadi, kita mengetahui hemoglobin bermacam-macam. Hemoglobin fetus akan berbeda. Ada lagi hemoglobin pada orang dengan penyakit tertentu, sickle cell anemia. Ya. Sehingga ada hemoglobinnya yang tidak normal. Itu juga akan mempengaruhi ikatan hemoglobin dengan oksigen. Nah, sekarang kita bicarakan tekanan parsial oksigen atau PO2. Tekanan parsial oksigen atau PO2 yaitu ukuran kemampuan paru memindahkan oksigen secara efisien dari atmosfer ke dalam paru. Ya, jadi bagaimana paru memasukkan oksigen ke dalam ke alveol dari atmosfer. Nah, seperti dikatakan tadi, kalau bernapas lebih dalam, lebih cepat, lebih banyak udara yang masuk. Sebaliknya kalau bernapas lebih dangkal, ya, hipopne, diafragmnya rendah, atau beradipne, maka sedikit oksigen yang masuk. Pada keadaan normal, tekanan oksigen di arteri itu antara 80 sampai 110 mmHg. Ya. Kemudian kalau hipoksemia, dikatakan hipoksemia kalau tekanan oksigen di dalam arteri kurang dari 80 mmHg. Kalau kurang dari 60 mmHg, kita sebut hipoksemia yang berat. Jadi pada hipoksemia yang berat, tekanan oksigen arteri itu kurang dari 60 mm merkuri atau 60 mm air raksa. Sekarang, bagaimana penghantaran oksigen ke jaringan? Tentu saja, penghantaran oksigen ke jaringan dipengaruhi. Ini udah, ini balik. Ya, nah ini dia. Kurva disosiasi oksigen. Lihat, kurva disosiasi oksigen berbentuk sigmoid. Artinya seperti huruf S. Kenapa bisa demikian? Ini karena seperti kata-kata tadi, Hb mempunyai dua rantai. Masing-masing rantai mengikat dua oksigen. Nah, pengikatan oksigen terhadap Hb pada mulanya sulit, lambat. Tapi begitu satu rantai berikatan oksigen, maka dia memudahkan untuk pengikatan oksigen berikutnya. Maka Anda lihat, pada waktu awal, kurvanya berjalan lambat atau agak mendatar. Kemudian dengan cepat meningkat terus sampai saturasi mendekati 90.
pada waktu saturasi mendekati 90, dia kurva mulai melandai. Artinya dengan peningkatan tekanan oksigen, kurva naiknya hanya sedikit saja. Dan ini adalah beberapa ukuran yang pada keadaan normal. Jadi artinya pada waktu tekanan oksigen itu 10 ml Hg, maka persen saturasi itu sekitar hanya 13,5%. Ya. Dan kelarutannya hanya sekitar 0,02, jadi sedikit terlarut. Tapi tetap perbandingannya yang terlarut sekitar 3%, yang terikat sekitar 97%. Begitu tekanan oksigen arteri meningkat 20, maka yang berikat dengan hemoglobin lebih banyak lagi. Ya. Lebih dari hampir 3 kali lipat. Maka itu grafiknya seperti ini ya, sigmoid. Kemudian yang terlarut juga seperti demikian. Pada waktu tekanan 90, ya, 30, yang berikatan dengan hemoglobin sudah 57. Waktu 40 menjadi 75, dan terusnya demikian. Nah, Anda lihat, pada waktu 90 sudah 96,5%. Dan dengan naik 10, dia hanya naik 0,5. Bayangkan yang di bawah. Pada waktu dari 20 atau 30 ke 40, dengan naik 10, dia bertambahnya jauh lebih banyak ya, hampir lebih dari 20 ya, sekitar berapa ini? 19 ya, sekitar 18 ya, itu naik ya. Jadi makanya dia seperti ini, sigmoid. Jadi tidak sama kenaikan PO2 tidak linear dengan kenaikan saturasi oksigen. Nah, keadaan ini sangat bermanfaat. Salah satu saja manfaatnya adalah apabila tekanan oksigen ya turun ya bahkan sampai 60 tekanannya, maka saturasi oksigen masih 90. Artinya orang masih bisa bertahan hidup walaupun tekanan oksigen di arteri hanya sekitar 60. Ini akan menyelamatkan orang. Ya, pada beberapa keadaan tekanan oksigen terendah, tapi orang masih bisa bertahan hidup karena kurvanya seperti ini. Tekanan oksigen. Coba kalau kita bayangkan, kalau kurvanya linear, ya, misalnya kita bayangkan kurva linear seperti ini, ya, sampai saturasi. Apa yang terjadi pada waktu tekanan oksigennya sekitar 70, ya, saturasi hanya 50, orang sudah meninggal. Saturasi. Kemudian juga kalau kurvanya linear, ya, linear ini kita bayangkan linear, pada waktu tekanan oksigennya 90, saturasinya sekitar 80, orang juga nggak bisa hidup. Padahal tekanan oksigen sudah 90. Ya. 90, ya, sekitar saturasinya sekitar masih 80, karena kurvanya linear. Nah, itulah keuntungannya. Allah Maha Penyayang pada makhluknya, maka kurva dibuat seperti ini, sigmoid. Dengan demikian, walaupun tekanan oksigen di arteri rendah, bahkan sampai 60 sekalipun, saturasi masih 90. Ya. Tekanan oksigen di arteri 60, saturasi masih 90. Coba Anda bayangkan, kalau dia linear. Kalau dia linear, seperti ini, linear garisnya lari seperti ini. Nah, pada waktu tekanan oksigen 90 pun, ya, kita nggak bisa hidup. Karena saturasinya 80, menggap-menggap. Ya. Seperti orang kena COVID kan, saturasi 80, menggap-menggap. Kecuali kalau dia kena happy hypoxia. Oke, kita lanjutkan. Maka kurva distresi oksigen ini adalah kurva yang relatif mendatar pada waktu PO2-nya di atas 70 ml Hg. Pada waktu PO2 di atas 50, pada waktu PO2-nya 70 ml Hg, maka saturasinya sudah 94,1%. Kemudian peningkatan PO2 di atas 100 ml Hg hanya meningkatkan sedikit saja saturasinya. Jadi kalau sudah di atas 100 ml Hg, tekanan oksigen arteri, saturasinya meningkatnya sedikit sekali. Sekitar hanya 0,2 ml per 100 ml darah. Jadi sedikit sekali. Kemudian saturasi oksigen menurun di KPO2 turun di bawah 60 ml Hg. Jadi angka 60 ini angka yang perlu diperhatikan. Karena 60 ke bawah saturasinya langsung drop. Di bawah 60 dengan cepat saturasi akan turun. Ya, karena ini curam sekali.
Maka hati-hati dengan KK60 itu pakai sebagai patokan untuk melihat hipoksemia berat dan sebagainya. Ya. Karena di bawah 60, saturasi langsung turun dengan cepat. Karena kurvanya curam. Nah, kemudian kita melihat lagi afinitas Hb terhadap oksigen. Ini yang pengaruh juga. Tadi yang pengaruhi saturasi oksigen, satu tekanan arteri, oksigen arteri tadi kita lihat. Makin tinggi tekanannya, makin tersaturasi. Tetapi dia tidak linear. Di atas 70 mm Hg, maka dia akan berjalan lebih lambat. Atau saturasi meningkat lebih sedikit. Kemudian, yang mempengaruhi afinitas Hb terhadap oksigen juga antara lain pH, suhu, tekanan CO2, dan 2,3 di fosfogliserat. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ini kembali kurva disosiasi oksigen. Nah, satu hal lagi, kurva disosiasi ini bisa bergeser. Bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Tergantung dari 4 faktor yang tadi. pH, suhu, kadar tekanan CO2 di arteri, kemudian kadar 2,3 di fosfogliserat. Pada waktu pH-nya turun, ya, dia bergeser ke kanan. Nah, untuk yang lain, Anda ingat pH saja. pH kebalikan buat yang lain. Yang lainnya sama, sejajar. Jadi pH turun, suhu meningkat, PCO2 meningkat, 2,3 di PG meningkat, kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, pH meningkat, saturasi suhu turun, PCO2 turun, dan kadar 2,3 turun, kurva bergeser ke kiri. Jadi Anda lihat yang berlawanan hanya pH. Suhu, kemudian tekanan CO2 arteri, dan 2,3 di fosfogliserat memberikan efek yang sama untuk pergeseran kurva disosiasi. Apa gunanya kurva ini bergeser? Kita akan jelaskan pada selanjutnya. Jadi ini ya kurva disosiasi oksigen. Dia bisa bergeser ke kanan dan dia bisa bergeser ke kiri. Tadi sudah kita jelaskan apa-apa saja yang mempengaruhi kurva disosiasi oksigen. Ya. Ini kurva dalam keadaan normal, kemudian dia bisa bergeser ke kanan dan dia bisa bergeser ke kiri. Satu, pH. pH melambangkan keasaman. Ya. CO2 ya, yang dihasilkan dari hasil proses metabolisme itu akan menyebabkan terjadi keasaman, peningkatan keasaman. Karena kita tahu CO2 kalau berkaitan dengan H2O menjadi apa? Asam bikarbonat. Ya, namanya saja udah asam bikarbonat. Nah, afinitas O2 ini ya akan menurun. Begitu CO2 meningkat, maka Hb tidak meningkat, oksigennya agak berkurang kalau suasananya asam. Nah, jadi pada waktu keadaan asidosis, ya itu Hb meningkat, oksigennya berkurang, daya ikatnya terhadap oksigen berkurang. Sehingga dengan demikian pelepasan oksigen di jaringan juga berkurang. Ya. Karena kalau terjadi asidosis di jaringan, oksigen akan sedikit, maka darah akan mencoba mensuplai, melepaskan oksigen ke jaringan untuk mengatasi asidosis tersebut. Ya, karena kita tahu asidosis berarti CO2-nya meningkat, sedangkan jaringan butuh oksigen untuk proses metabolisme. Pada keadaan lain, ya, saturasi pada keadaan methemoglobin yang meningkat, maka asam laktat juga akan meningkat, menyebabkan peningkatan keasaman. Nah, peningkatan keasaman tadi menyebabkan pelepasan oksigen di jaringan juga akan ditingkatkan untuk mengatasi kadar tersebut. Maka suasana asam mempengaruhi afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Jadi efek pH terhadap afinitas oksigen. Nah, kita bisa lihat di sini ya, pada waktu asam ikatan hemoglobin terhadap Hb ya pada histidin 46 kita lihat ini peningkatannya
akan berkurang. Suasana asam mempengaruhi peningkatan Hb terhadap oksigen. Keadaan lain, tekanan parsial CO2. Jadi yang pertama tekanan parsial oksigen di arteri, kemudian tekanan parsial CO2. Tekanan parsial CO2 tentu akan meningkat kalau terjadi keadaan seperti hipoksemia, ya, atau pada keadaan terjadi gangguan ventilasi, pada hipoventilasi, maka CO2 tidak dikeluarkan banyak ke udara, sehingga tekanan CO2 akan meningkat. Ini juga akan mempengaruhi nanti afinitas Hb terhadap oksigen. Ya. Jadi pada waktu tekanan CO2 meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan. Ya. Jadi pada keasaman juga kurva bergeser ke kanan, pada pH kurva bergeser ke kanan. Kemudian pada suhu, waktu suhunya meningkat, kapan suhu meningkat? Pada keadaan demam, pada orang melakukan tindakan olahraga, ya, maka suhu meningkat. Pada keadaan demikian, oksigen, kurva disosiasi juga bergeser ke kanan. Selanjutnya, 23 di fosfogliserat. 23 di fosfogliserat ini dihasilkan oleh erythrosit pada proses glikolisis. Sehingga dalam sel merah, darah merah banyak ditemukan atau kadar 23 di fosfogliserat ini tinggi. Dia berkaitan dengan Hb. Nah, kalau dia berkaitan dengan Hb, maka Hb juga mengikat oksigennya berkurang. Jadi dia seperti berkompetisi dengan oksigen. Kalau dia banyak di Hb, maka Hb akan sedikit mengikat oksigen. Nah, peningkatan kadar 23 dpg ini menggeser kurva disosiasi ke kanan. Dan penurunan pH akan menghambat glikolisis, sehingga menurunkan kadar 23 dpg. Jadi pada waktu pH-nya menurun, maka glukosanya juga akan terganggu atau berkurang. Dengan demikian, kadar 23 dpg juga akan berkurang. Nah, tadi kan dibilang kalau kadar dpg meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan. Nah, ini ya. Jadi kalau kadar gluko 23 di fosfoglisrat meningkat, maka kurva bergeser ke kanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa gunanya kurva bergeser ke kanan. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan bergeser ke kanan kurva, ya, Anda lihat di sini ya. Kita cari gambar yang lebih jelas. Nih, ya. Pada waktu kurvanya tidak bergeser kanan, pada tekanan PO2 60 ml/Hg, maka saturasinya sekitar 90 saturasi. Ya. Dengan kurva bergeser ke kanan, maka pada waktu tekanan oksigen arteri 60, maka saturasi hanya sekitar 70. Berkurang 20. Jadi apa artinya? Artinya makin banyak jaringan mendapat oksigen. Di mana kita tahunya? Nah, pada waktu normal, tekanan arteri 60, saturasi 90. Ya berarti yang ke jaringan sekitar hanya 10 atau 7. Ya. Kalau saturasi yang normal 97, berarti 7% jaringan mendapat oksigen. Tapi waktu dia bergeser ke kanan, maka pada waktu tekanan oksigen di arteri 60, maka saturasi menjadi 80. Menjadi 70 ya. Jadi dengan demikian, kemana yang 97 asalnya sekarang menjadi 70. Kemana yang 27? Yang 27 ada di jaringan. Jadi artinya dengan bergeser ke kanan, jaringan akan banyak mendapatkan oksigen. Nah, itu keuntungan dari kurva bergeser ke kanan. Jadi kita lihat kadang-kadang tadi ya, pada keadaan asidosis, pada suasana asam, jaringan butuh oksigen lebih banyak, maka disuplai dengan menggeser kurva ke kanan. Jaringan akan banyak mendapat oksigen. Dengan untuk membantu jaringan. Sebab jaringan kalau tidak banyak oksigen, kalau suasananya
asam, terjadi nanti asidosis, kematian jaringan. Maka disuplailah oksigen banyak ke jaringan untuk mengatasi keadaan demikian. Begitu juga pada waktu tekanan CO2 meningkat, CO2 tadi asam, kurva bergeser ke kanan, sehingga jaringan dikasih oksigen lebih banyak untuk mengatasi keadaan demikian, supaya tidak terjadi keadaan keasaman di jaringan. Pada keadaan asam jaringan, itu memudahkan jaringan menjadi rusak. Begitu juga pada waktu suhu. Jadi pada waktu kita berolahraga, pada waktu kita demam, suhu meningkat, maka kurva bergeser ke kanan dan makin banyak oksigen disuplai ke jaringan. Kita tahu waktu berolahraga kan dibutuhkan banyak energi. Energi didapat dengan membakar untuk menghasilkan ATP. Nah, peristiwa itu ya, salah satu bantuannya adalah dengan oksigen. Sebab kalau tidak begitu nanti terjadi pernapasan yang anaerob. Anda tahu anaerob konsekuensinya adalah peningkatan asam laktat. Asam laktat adalah asam. Terjadi nanti keadaan yang asidosis di jaringan. Maka sebab itu pada waktu olahraga suhu meningkat, maka kurva bergeser ke kanan, oksigen akan disuplai lebih banyak ke jaringan untuk mengatasi keadaan jaringan supaya jangan terjadi keadaannya asam. Oke, jadi itu keuntungan kurva bergeser ke kanan. Nah, ini beberapa keadaan kurva bergeser ke kanan pada waktu olahraga berat, ya, pada waktu pada keadaan sickle cell anemia, ya, itu juga kurva bergeser ke kanan karena kita tahu pada sickle cell anemia hemoglobinnya tidak mengikat oksigen dengan baik karena ada salah satu rantai betanya alfa aminonya diganti, valin. Glutamat diganti dengan valin, sehingga dia tidak bisa mengangkat oksigen. Maka afinitas Hb pada orang sickle cell anemia berkurang. Sehingga dengan demikian juga jaringan tidak akan kurang oksigen. Nah, untuk mengatasi demikian, maka kurva bergeser ke kanan. Supaya lebih banyak oksigen diberikan ke jaringan walaupun Hb-nya, peningkatan oksigennya afinitasnya berkurang. Kemudian waktu demam juga. Waktu demam, kurva bergeser ke kanan untuk mengatasi keadaan metabolisme yang meningkat. Pada waktu demam, metabolisme meningkat karena demam itu adalah panas. Panas dihasilkan dari pembakaran atau glikolisis. Hasilnya adalah energi dan suhu. Jadi pembakaran yang banyak, meningkatkan suhu. Nah, untuk makan perlu oksigen. Kalau oksigen tidak disuplai, nanti terjadi asidosis karena memakai anaerob untuk membakar, menghasilkan demam atau menghasilkan energi. Maka disuplai oksigen untuk menghasilkan hal demikian. Kemudian juga pada penyakit paru kronik. Kita tahu penyakit paru kronik kan oksigen, kemampuan paru untuk mengambil oksigen dengan kurang. Maka dengan bergeser ke kanan, diharapkan jaringan tidak akan kekurangan oksigen, walaupun kemampuan paru untuk mengambil oksigennya kurang. Ya, jadi inilah keuntungannya. Oksigen yang dilepaskan ke jaringan lebih banyak, sehingga dengan demikian dia pakai untuk jaringan, sehingga jaringan tidak akan kekurangan oksigen, tidak terjadi keadaan asidosis, seperti saya katakan tadi, dengan segala konsekuensinya mematikan jaringan, merusak jaringan, juga menghentikan proses metabolisme yang normal. Nah, ada lagi keadaan kurva bergeser ke kiri. Kurva bergeser ke kiri pada beberapa kondisi, yaitu kalau berada di ketinggian. Pada ketinggian, PaO2-nya rendah. Nah, karena PaO2-nya rendah, maka kurva bergeser ke kiri. Nanti akan saya jelaskan apa manfaatnya. Kemudian pada keracunan CO, seperti diketahui, CO akan berikatan dengan Hb lebih kuat, sampai 200 kali dibandingkan dengan O2. Nah, pada keadaan demikian, berarti hemoglobin kurang berisi oksigen. Untuk itu, kurva akan bergeser ke kiri. Nanti kita jelaskan kenapa begitu. Kemudian juga pada orang yang muntah-muntah, yang berlebihan. Karena muntah berlebihan nanti terjadi keadaan yang basah. Jadi alkalosis. Ya. Alkalosis ada kebalikan dari asidosis. Asidosis itu tadi keadaan asam, kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya pada alkalosis, kurva akan bergeser ke kiri. Nah, apa keuntungannya? Pada ketinggian afinitas HbO2 ya, menyebabkan sedikit sekali
oksigen dilepas ke jaringan. Kenapa demikian? Itu adalah menjaga agar organ-organ vital tetap mendapatkan oksigen. Jadi kita lihat kurva bergeser ke kiri ya. Kurva bergeser ke kiri, mana gambarnya? Ini gambarnya, lupa kita. Oke, kita bayangkan saja ini gambarnya. Nih, gambar kurva bergeser ke kiri. Sebentar saya terangkan ya. Oke, ini kurva bergeser ke kiri. Apa saja kurva bergeser ke kiri? Tadi contohnya di ketinggian. Pada waktu di ketinggian, pada waktu ketinggian kadar PO2 rendah. Nah, jadi kalau pada keadaan normal, misalkan di kita pakai yang 50 ya. Pada tekanan arteri 50, pada keadaan normal saturasi oksigen sekitar 70. Nah, 70 itu rendah, maka kurva bergeser ke kiri. Sehingga demikian, kalau dia bergeser ke kiri, pada tekanan arteri 50, maka saturasinya meningkat. Ya, meningkat. Bisa sampai sekitar 90-an. Nah, pada keadaan bergeser ke kiri ini, di jaringan akan lebih sedikit oksigen. Tentu konsekuensinya terhadap jaringan bisa akan kurang oksigen, hipoksemia, dengan konsekuensinya suatu jaringan dan sebagainya. Tapi itu adalah usaha tubuh untuk melindungi organ vital. Karena pada waktu tubuh kurang oksigen, maka tubuh menjaga agar organ vital tetap oksigen. Ada 5 organ vital berbeda: jantung, otak, hati, paru, dan ginjal. Jadi organ-organ tersebut yang disuplai oksigen secukupnya. Organ yang lain dianggap tidak begitu penting, ya, dikorbankan. Kaki, tangan, semuanya, telinga, nggak penting oksigen. Proses silakan ya. Maka Anda lihat di pegunungan, orang kalau kedinginan pada keadaan suhu yang rendah dan juga pada keadaan tekanan oksigen yang rendah, maka tekanan oksigen di udara juga kurang, maka kurva bergeser ke kiri. Dengan demikian, oksigen dikeluarkan secara sedikit, jaringan bisa menjadi nekrosis. Ya. Tetapi orang bisa tetap hidup karena organ-organ vital tetap mendapat suplai oksigen yang cukup. Jadi ini adalah usaha tubuh untuk mencegah jangan terjadi kematian individu. Walaupun mungkin terjadi kematian jaringan di daerah perifer yang dianggap tidak vital. Jadi kurva bergeser ke kiri lebih banyak merupakan life saving ya untuk orang supaya tetap hidup. Nah, itulah tentang kurva disosiasi oksigen. Nah, satu lagi terakhir slide saya tentang keracunan CO. Pada waktu terjadi keracunan karbon monoksida, tadi sudah sampaikan bahwa karbon monoksida ini berikatan 200 kali lebih baik daripada oksigen. Tetapi dengan memberikan oksigen yang tinggi, kadar yang tinggi, dia bisa mengusir CO. Ya. Tapi sekali lagi dengan CO berikatan hemoglobin berarti kekurangan oksigen. Maka supaya jaringan tidak kurang oksigen, dia bergeser ke kanan. Sehingga demikian lebih banyak oksigen yang diberikan ke jaringan, mencegah jaringan jangan sampai menjadi kekurangan oksigen atau hipoksemia. Nah, kalau kita berikan oksigen yang tinggi, ya dia bisa mengusir. Ya, jadi ikatan Hb dengan CO itu tidak permanen, bisa diatasi dengan berikan kadar oksigen yang tinggi. Nah, itulah tentang kurva disosiasi oksigen. Sebagai kesimpulannya, jadi kurva oksigennya adalah yang menggambarkan afinitas atau menggambarkan saturasi Hb terhadap oksigen ya, yang tergantung atau berkaitan dengan tekanan parsial oksigen di arteri. Kurva disosiasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, keasaman, suhu, kadar atau tekanan CO2 arteri, dan kadar 2,3 di fosfogliserat. Kurva ini bisa bergeser ke kanan agar jaringan mendapatkan oksigen lebih banyak. Tadi pada kadar orang olahraga, ada sel anemia, keracunan CO, ya, keadaan asidosis, supaya jaringan tidak menjadi asam, nekrosis, dan kematian.
Itu gunanya kurva bergeser kanan. Sebaliknya, pada keadaan tekanan oksigen di luar rendah, di ketinggian, pada suhu yang dingin, kurva bergeser ke kiri. Agar sedikit oksigen yang pergi ke jaringan, tapi dipertahankan untuk mensuplai atau memperdarahi atau memberi oksigen yang cukup untuk organ-organ vital, agar orang tetap hidup dan tidak meninggal. Walaupun konsekuensinya jaringan bisa terjadi kematian jaringan. Tapi kan jaringan tidak vital. Orang bisa saja diamputasi, masih tetap hidup. Artinya jaringan perifer tidak membahayakan kalaupun terjadi kerusakan. Sebaliknya organ vital, kalau kekurangan oksigen, nanti kan kita lihat pada waktu terapi oksigen, berapa lama organ vital itu bisa bertahan dengan kurang oksigen. Kalau organ vital kurang oksigen, berakhir dengan kematian seluruh individu. Itu kurva distribusi oksigen. Pertanyaannya belakangan aja, kita lanjutkan dulu dengan alveolar arterial oxygen difference atau AADO2. Oke. Ini disumbangkan oleh Dr. Jaswin dan Dr. Bimo Adi Wicaksono. Oke, jadi AADO2 adalah perbedaan sesuai dengan namanya tekanan parsial oksigen di alveolar dan di arteri. Untuk alveolar kita pakai A-nya huruf besar, untuk arteri A-nya huruf kecil. Ya, ini nomenklatur internasional. Pada keadaan normal, perbedaan itu kurang dari 20 ml air raksa antara alveolar dan arteri. Ada yang mengatakan antara 5 sampai 15 mm air raksa. Kemudian perbedaan ini makin besar dengan meningkatnya usia. Jadi pada orang bertambah usia, makin tua, dia meningkat. Sehingga normal yang tadi di bawah 20 mm Hg bisa mencapai 30 mm Hg dengan peningkatan usia. Dan juga perbedaan itu bisa meningkat pada keadaan hipoksemia. Nah, jadi kalau AIDO itu meningkat, dilihat dulu. Kalau dia orang tua, ya mungkin karena orang tuanya. Tapi kalau dia orang muda, meningkat, mungkin ada sesuatu. Mungkin sudah terjadi hipoksemia. Nah, kita bicara dulu tentang difusi. Masih ingat, difusi adalah perpindahan gas, baik itu oksigen maupun CO2. Oksigen saja dari alveol ke dalam darah, sedangkan CO2 dari darah ke dalam alveol. Nah, proses ini melalui sawar gas. Ya, ada 6 lapis, masih ingat? Jaringan epitel alveolus, ruang interstisial, endotel kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Ya. Dan proses difusi berlangsung ya sampai terjadi keseimbangan antara oksigen yang ada di alveol dengan oksigen dalam darah, begitu juga CO2 dalam darah dengan CO2 yang ada di alveol. Dan peristiwa itu mengikuti hukum difusi, yaitu hukum Fick, ya, yang tergantung dari ketebalan, berbanding terbalik dengan ketebalan, berbanding lurus dengan luasnya permukaan untuk terjadi difusi. Nah, ini difusi, ya. Jadi ada hukumnya, hukum Fick. Kemudian ini ada sawarnya, masih ingat tadi sudah saya bicarakan, dinding alveolus, ya. Kemudian jaringan interstisial, endotel kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Nah, waktu darah mengalir di kapiler, maka terjadi difusi. Oksigen mengalir dari alveol ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam sel darah merah dan berkaitan dengan Hb. Sebaiknya CO2 yang ada di dalam sel darah merah dikeluarkan nanti pergi ke alveolus. Nah, tentu saja difusi ini kan terjadi secara pasif, membutuhkan waktu. Nah, pada keadaan normal seperti ini, kemudian ada juga pada keadaan tertentu ya lebih lambat, ya. Ini setengahnya, bahkan seperempatnya. Nah, kalau orang melakukan kegiatan olahraga, tentu saja darah yang mengalir di kapiler akan menjadi lebih cepat, sehingga kadang-kadang ya karena dibutuhkan oksigen lebih banyak. Maka dengan demikian akan banyak darah yang masuk ke dalam kapiler untuk menjalani proses difusi. Dengan demikian
maka tergantung dari ada tidak kalian difusi. Kalau tidak ada kalian difusi, maka secara normal lebih banyak darah yang tersaturasi oksigen pada waktu kita melakukan olahraga. Sebab dengan melakukan olahraga kan kita butuh tenaga. Tenaga didapat dengan memecah glikogen. Untuk itu diperlukan oksigen. Sampai oksigennya tidak bisa lagi didapat, baru terjadi proses anaerobik. Selama oksigennya ada, dipakai dulu proses aerobik. Nah, tergantung untuk bisa meningkatkan oksigen, ya, untuk membakar tadi glikogen, maka darah mengalir lebih banyak ke dalam arteri, kapiler di paru, untuk meningkatkan proses pengikatan oksigen oleh darah. Paru juga berusaha untuk masuk oksigen lebih banyak dengan kita bernafas lebih cepat dan lebih dalam. Ya, pada waktu kita berlari, kita melakukan latihan, ya makin berat latihannya, kita bernafas lebih cepat, lebih dalam, sehingga lebih banyak oksigen masuk, dan darah juga berjalan lebih cepat, supaya proses difusinya akan lebih banyak terjadi. Nah, sekarang kita bacakan tentang tekanan parsial gas. Jadi kalau ada gas di dalam satu tabung, maka tekanannya semuanya ada tekanan di penyumbuhan masing-masing tekanan gas yang ada dalam tabung tersebut. Nah, jadi tekanan gas di masing-masing tabung nanti berkontribusi untuk tekanan secara keseluruhannya. Ya, jadi kalau ada 3 macam gas, maka berapa tekanan gas A ditambah tekanan gas B dan tekanan gas C, itulah tekanan gas secara keseluruhan. Nah, tekanan gas keseluruhan itu adalah penjumlahan dari semua komponen gas yang ada di dalam ruangan. Begitu juga di bumi ini. Di bumi tekanan barometer adalah 760 mm air raksa atau milimeter merkuri. Itu adalah kontribusi dari berbagai gas yang ada di bumi. Nanti katakan lihat siapa yang paling berkontribusi, ini dia. Ya. Jadi tergantung dari persentasenya, ya, itu kontribusinya. Jadi yang paling banyak gas yang ada di bunian ini adalah nitrogen sebanyak 78%, oksigen sebanyak 20,95%, atau kadang-kadang sekitar 21%. Sisanya adalah semua gas yang ada lain di dunia. Ya. Argon hanya sekitar 0,93%, oksigen ada sekali 0,03% saja yang ada di udara luar. Jadi karbon dioksida itu sedikit sekali, ya CO2. Jadi oksigen nomor 2 sesudah nitrogen. Ini adalah persentase gas yang ada di dalam bumi ini, di dunia, dimanapun berada. Nah, kalau kita lihat tekanan parsial gas yang tadi, ya, jadi tekanan yang ada di dalam ini tekanan barometer, ya sekitar 760 mm/Hg. Nah, kalau kita lihat tekanan alveol, ya tekanan oksigen di alveol itu sekitar 100 mm/Hg. Dan ini kalau tidak ada perbedaan antara alveol dengan arteri, maka di arteri juga akan 100. Ini kan tergantung dari AaDO2 kan. Kalau bedanya 10, maka kalau di sini 100, di sini akan 90. Kalau bedanya 5, 100, di sini akan 5. Demikian. Nah, kita nanti apa yang mempengaruhi yang membedakan tekanan ini dengan ini. Yang terakhir tadi ya, difusinya bagaimana. Nah, sebaliknya untuk CO2 yang ada di dalam darah, ya di arteri, itu sekitar 40 m/Hg. Nah, nanti juga kalau tidak ada gangguan difusi, maka tekanan CO2 di alveol, ya, ini gambarnya A besar ada alveol, juga sekitar 40 m/Hg. Nah, CO2 berdifusi lebih bagus dibandingkan dengan O2. Sekitar 20 kali lebih bagus difusinya CO2 dibandingkan O2. Maka perbedaan antara tekanan oksigen di arteri dengan di alveol bisa 0, bisa juga lebih, tapi untuk CO2 umumnya rendah sekali. Karena begitu ada CO2, dia langsung bisa dikeluarkan, karena kecepatan difusinya jauh lebih cepat 20 kali dibandingkan kecepatan difusi dari oksigen. Nah, jadi ini adalah tekanan parsial gas tadi. Ya. Ini yang ada di dalam alveol. Ya. Nah, di alveol ini ada 3 gas yang paling utama.
yaitu N2, kemudian O2 dan CO2. Sedangkan gas-gas yang lain, ya kecuali ada pada keadaan tertentu ya, umumnya bisa diabaikan karena sedikit sekali gas-gas yang lainnya ada di dalam alveol. Nah, di dalam darah juga yang terutama adalah O2 dan CO2. Jadi ini adalah darah dari vena ya, yang kaya dengan CO2 dan miskin dengan O2. Kemudian CO2-nya akan berpindah ke dalam alveol, dan O2 nanti dengan proses diffusi akan masuk ke dalam arteri. Sehingga ini adalah kapiler atau arteri. Ya, nanti darah akan mengalir ke seluruh tubuh, di tubuh di jaringan, O2-nya akan diberikan ke jaringan, sedangkan hasil metabolis yang ada CO2 akan diberikan ke vena. Maka Anda lihat, arteri kaya dengan oksigen, sedikit CO2-nya, sebaliknya setelah melewati jaringan, setelah kembali dari jaringan, vena, maka vena rendah oksigennya karena sudah dipakai oleh jaringan, sedangkan CO2-nya lebih tinggi karena hasil dari proses metabolisme. Dan ini nanti dibawa ke paru, supaya nanti CO2 keluarkan, dan O2 diambil lagi. Ini adalah pada keadaan yang normal. Pada keadaan umumnya seperti demikian. Oke, jadi perbedaan tekanan parsial oksigen di alveol dan di arteri pada individu normal, ya, ventilasi dan perfusi tidak pernah betul-betul seimbang. Ya, tidak pernah sama antara ventilasi dan perfusi. Ya. Kemudian sehingga ada perbedaan tekanan antara oksigen di alveol dan oksigen di arteri yang kita sebut sebagai AaDO2. Ya. Maka AaDO2-nya tidak nol, tergantung dari keseimbangan tadi ventilasi dan perfusinya. Kalau bagus sekali ya bedanya nol, tapi tidak ya, karena tadi dikatakan AaDO2 itu sekitar 5 mmHg. Yang paling tinggi pada orang normal 20 mmHg. Yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tetap ada perbedaannya, sekitar 5 mmHg antara alveol dengan arteri. Ya, tidak ada yang AaDO2-nya nol sama sekali. Yang paling rendah itu sekitar 5 mmHg. Kemudian, pengukuran AaDO2 berguna untuk mengetahui mekanisme yang menyebabkan terjadinya hipoksemia. Nanti akan kita bicarakan lebih rinci sudah ini. Ya. Nah. Jadi AaDO2 dapat dipakai untuk mencari penyebab hipoksemia. Jadi kalau ada orang hipoksemia, kita bisa mencoba mengetahui ini hipoksemianya kenapa kira-kira penyebabnya. Nah, penyebabnya dapat dibagi menjadi 5 mekanisme. Ya. Yang berguna untuk menentukannya dapat dilihat dari nanti kita untuk tahunya nih yang mana penyebabnya, kita melihat nilai AaDO2, nilai tekanan arteri karbon dioksida, dan juga pemberian oksigen ya tambahan. Bagaimana hasilnya? Dengan kombinasi ketiga ini nanti kita bisa menentukan hipoksemianya karena ini dan karena itu. Ada 5 mekanisme terjadinya hipoksemia. Yang pertama, penurunan tekanan oksigen di atmosfer, di inspirasi. Apapun keadaannya. Apakah naik ke tempat yang tinggi, apakah ada di ruangan kadar oksigennya lebih rendah, atau apapun penyebabnya, ya, oksigen inspirasinya berkurang. Itu bisa menyebabkan juga oksigen dalam darah tentu saja akan berkurang. Kedua, hipoventilasi alveolar. Apapun penyebabnya. Apakah karena ada sumbatan, ada obstruksi, misalnya pada penyakit tertentu, pada asma, PPOK, hipoksemia, hipoventilasi alveolar, atau orangnya bernafas dangkal, apapun penyebabnya, ada karena keracunan, atau karena kelelahan, dan sebagainya, itu bisa menyebabkan hipoksemia. Karena oksigen yang masuk ke dalam paru berkurang, maka oksigen yang masuk ke dalam darah juga, yang ada dalam darah juga berkurang. Ketiga, pirau atau santing. Ini kita sudah bicarakan pada waktu kuliah pernafasan pertama. Yang keempat, ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Ini juga sudah kita bicarakan pada kuliah yang pertama. Yang kelima, gangguan difusi. Ini juga sudah kita bicarakan pada kuliah yang pertama. Jadi 3 hal, gangguan difusi, ketidakseimbangan ventilasi perfusi, pirau sudah kita bicarakan. Hipoventilasi juga sudah, apa itu hipoventilasi. Kemudian penurunan tekanan oksigen inspirasi. Kita akan coba lihat satu persatu. Hipoventilasi, ya.
Hipoventilasi terjadi karena penurunan laju ventilasi, apapun penyebabnya. Apakah karena sumbatan, karena obstruksi, pada penyakit asma PPOK, atau karena orangnya ventilasinya rendah, ya, karena bradipne atau karena hipopne atau apapun, ya, yang menyebabkan ventilasinya rendah. Nah, apa yang terjadi? Terjadi penurunan laju pengambil oksigen di alveolar. Karena hipoventilasi, pernapasan tidak adekuat, maka oksigen yang masuk ke alveolar juga berkurang. Dengan positifnya terjadi penurunan oksigen di dalam arteri, ya, secara proporsional. Karena kan oksigen di arteri berasal dari oksigen di alveolar. Tadi kita sudah katakan pada orang normal itu bedanya sekitar 5 sampai 20. Tapi 5 saja misalnya. Jadi kalau di alveolar tekanan oksigennya 105, maka di arteri 100. Kalau di alveolarnya 100, di arterinya 95. Kalau di alveolarnya 80, di arterinya 75. Jadi turunnya proporsional, tergantung berapa banyak yang ada di alveolar. Maka pada orang hipoventilasi seperti ini, AA-DO2-nya normal. Walaupun dia hipoksemia, tapi AA-DO2-nya normal. Ya. Nah, contohnya pada gangguan kontrol pernapasan, ya. Ada gangguan kontrol pernapasan dari otak, atau kelainan neuromuskular, misalnya orang dengan sindrom Guillain-Barré, orang dengan miastenia gravis, napasnya tidak adekuat, tapi hipoventilasi, kadar oksigen alveolar kurang, dan darah juga berkurang. Secara personal, atau karena obat-obat tertentu yang menyebabkan depresi pernapasan. Nah, pada keadaan demikian menjadi hipoventilasi, tapi AA-DO2-nya normal. Jadi pada hipoksemia AA-DO2-nya normal, kemungkinan hipoventilasi ini salah satu. Nanti pada akhir akan kita lihat. Nah, bagaimana kita menggunakan AA-DO2 pada keadaan ini? Jadi kita lihat pada hipoventilasi alveolar, ya, PCO2-nya meningkat, AA-DO2-nya normal. Kenapa CO2-nya meningkat? Karena kita tahu orang nafasnya tidak dalam, jadi CO2-nya numpuk di dalam alveolar, nggak dikeluarkan. Kalau di alveolar numpuk, dia pergi ke belakang kan, maka dalam darah juga menumpuk, meningkat. Sebenarnya kalau orang nafas dalam, maka CO2 di dalam alveolar turun, maka CO2 dalam darah juga turun. Maka kita lihat orang kalau hiperventilasi, maka PO2 turun, maka orang menjadi alkalosis. Sebenarnya kalau orang nafasnya dangkal, pada orang dengan PPOK, orang dengan asma, kadang-kadang lagi serangan, nafasnya dangkal, maka CO2 di alveolar nggak dikeluarkan, meningkat. Maka sebaiknya CO2 dalam darah juga meningkat, maka orang menjadi hiperkapnia, menjadi asinosis. Ya, ngerti ya? Nah, tapi AA-DO2-nya normal karena tidak ada, karena turunnya secara proporsional. Ya. Oke, ini yang bisa dijelaskan. Nah, sekarang penurunan tekanan O2 inspirasi. Misalkan pada ketinggian atau pada kebakaran. Kan? Bakaran oksigen banyak dipakai untuk kebakaran. Jadi kalau dalam suatu ruangan kebakaran atau suatu tempat kebakaran hutan, misalnya di situ mungkin tadi kurang oksigen. Maka itu saja menyebabkan kepadatan gasnya menurun kalau ketinggian karena tekanan barometernya turun. Dan penurunan ya tekanan barometer ya, karena tekanan barometer itu turun, maka masing-masing komponen gas juga turun, penurunan kadar parsial gas. Dan di sini juga AA-DO2-nya normal. Ya. Jadi tekanan oksigen O2 menurun, AA-DO2 juga normal karena ya, hipoksemia. Jadi penggunaan AA-DO2 pada tekanan oksigen yang menurun. Ya, jadi kita lihat di sini. PaO2-nya menurun, kan PaCO2 dan AA-DO2-nya normal karena dia tidak ada hipoventilasi. Maka ada oksigennya turun, CO2 tetap di dalam darah dikeluarkan ke dalam dikeluarkan ke dunia luar. Maka untuk CO2 tidak dia menumpuk. Ya beda pada hipoventilasi. Dia ada dua keadaan, AA-DO2-nya normal, ya, CO2-nya normal, tapi PO2-nya menurun hipoksemi. Kita bicara, jadi ada hipoksemi dengan peningkatan CO2, AA-DO2-nya normal, itu hipoventilasi. Hipoksemi dengan PCO2 yang normal,
HDO2-nya normal, itu berarti tekanan oksigen yang di luar yang kurang. Ya. Pada waktu ketinggian, atau ada kebakaran, sehingga kadar oksigen di luar berkurang. Nah, itu. Untuk melihat bagaimana kita bisa membedakan hipoksemi penyebabnya apa. Nah, selanjutnya, ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Ketidakseimbangan ventilasi perfusi bisa terjadi karena ventilasinya terganggu. Misalnya ada sumbatan, ya, ada sumbatan total, maka O2 nggak bisa masuk, CO2 nggak masuk. Maka kita lihat sini tidak ada fungsi difusi, terjadi ketidakseimbangan. Perfusinya jalan, ventilasinya nggak ada. Jadi perbandingan ventilasi perfusi bisa 0 karena ventilasinya 0, perfusinya ada. Di sini pada keadaan normal, ya. Pada keadaan normal, ventilasi jalan, perfusi juga jalan. Sebaliknya di sini, yang terjadi sumbatan di perfusinya. Ventilasinya ada, perfusinya nggak ada. Jadi perbandingannya bisa tak berhingga. Ya. Angka dibagi, nggak ada, 0, tak berhingga. Nah, ini yang keadaan normal. Jadi pada keadaan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, maka juga nanti kita akan melihat terjadi hipoksemia. Kenapa hipoksemia terjadi di sini? Karena oksigennya nggak masuk, tidak perlu oksigen. Kenapa hipoksia di sini? Karena difusi juga nggak terjadi. Karena penggunaannya nyumbat nggak lewat di sini. Nah, ini kita sebut sebagai ruang rugi alveolar. Masih ingat ruang rugi alveolar? Kalau ini kita sebut apa? Ini pirau. Ya. Ini efek pirau. Tidak ada difusi. Nah, jadi penggunaannya kalau terdapat ketidakseimbangan ventilasi perfusi, maka kita lihat HADO2-nya meningkat. Terang aja meningkat. Ya. Kemudian dia bersifat adekuat dengan diberikan oksigen. Ya, kalau kita beri tambahan. Jadi kita lihat sini ya. Ya. Kenapa HADO2 meningkat? Kalau di sini ya, ini di arterinya, di alveolnya kadar oksigennya ada, di arterinya kurang, sehingga meningkat. Di sini juga begitu, ya. Kadar oksigen di dalam darah akan berkurang karena nggak mendapat oksigen. Nah, di alveol yang lain ini salah satu yang tersumbat karena alveol lain dia tinggi, maka meningkat HADO2 itu di perbedaan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita berikan, kalau dia terjadi karena ketidakseimbangan, ya bukan karena pirau ya, maka kalau diberikan oksigen, dia akan bisa naik. HADO2-nya bisa berkurang. Ya. Dia memberikan respon, ya hipoksemianya berespon dengan diberikan oksigen seperti ini ya. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan ditambahkan oksigennya, maka ada responnya. Terdapat nanti peningkatan oksigen. Nah, bagaimana dengan pirau? Pirau, ya ini tadi lihat lagi ya efek pirau. Pirau terjadi kalau apa? Pirau terjadi kalau ada sumbatan di alveol, maka terjadi pirau karena tidak ada proses difusi. Jadi CO2-nya tetap tinggi, O2-nya tetap rendah. Nah, kalau kita berikan oksigen berapapun, karena ini ada pirau, ada sumbatan, ya ini tidak akan naik, ya tidak akan bertambah kadar oksigennya. Itu membedakannya tadi dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Selain pirau ya, pada waktu pirau diberikan oksigen berapapun, oksigen akan masuk di sini. Dengan sendirinya tidak akan terjadi peningkatan hipoksemia tidak bisa diatasi. Nah, kembali ke gambar yang ini. Nah, jadi pada keadaan normal, ini X adalah kadar oksigen yang didapat dari pembuluh darah yang melewati alveolar ini. Ini Y adalah di sini. Nah, sehingga ada gangguan, maka hasil akhirnya juga rendah karena sebagiannya tidak mendapat oksigen. Kalau kita berikan tambahan oksigen cuma masuk ke sini, tapi nggak bisa banyak. Sini tetap tidak dapat oksigen. Jadi ini tetap miskin oksigen. Maka dengan diberikan oksigen tambahan, kita lihat pada pirau hipoksemia tetap jadi karena masih ada darah yang mengalir ke situ tetap tidak dapat oksigen. Yang dapat oksigen ini tambahan, tapi tidak bisa mengatasi karena tetap dikurang oksigen, tidak bisa mengatasi oksigen di sini. Nah, itu yang terjadi pada pirau. Jadi pada pirau konsekuensinya diberikan oksigen berapapun, ya dia tetap
tidak bisa meningkatkan atau mengatasi hipoksemia yang terjadi. Beda dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Pada ketidakseimbangan ventilasi perfusi dengan ditambahkan oksigen, karena difusinya tetap terjadi, karena yang ada hanya tidak seimbang, maka dengan demikian oksigennya masuk, maka dia bisa mengatasi hipoksemia yang terjadi. Jadi itu yang membedakan antara pirau dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Nah, jadi pada pirau penggunaannya, ya jadi HDO2-nya meningkat dan tidak respon bila diberikan oksigen tambahan. Jadi dengan kita berikan oksigen berapapun, 100%, mau apapun kita pakai, dia tidak akan meningkat. Nah itulah dia pirau. Kemudian, jadi pada pirau, itulah gunanya. Jadi ini contohnya. Ini gambarnya lebih ini ya. Ini santing. Nah kita tambahkan oksigen. Nah ini juga ini santing ya. Tidak ada proses difusi. Kita tambah oksigen masuk ke sini, tapi ini tetap enggak. Sehingga hasil akhirnya tetap hipoksemia. Karena darah yang mengalir sini sama sekali tidak mendapat oksigen karena ini dari pirau. Maka bagaimanapun banyaknya oksigen di sini, tetap saja ini tidak mendapatkan oksigen. Jadi hipoksemianya nggak teratasi, tetap ada hipoksemia. Mungkin ada sedikit perbaikan, tapi tetap ada hipoksemia. Karena ini tidak dapat oksigen sama sekali. Ya, kita tahu darah vena tidak berapa oksigen, berapa kadar oksigennya? Sekitar 50, ya, jauh di bawah yang seharusnya, di atas 80-100. Nah, kemudian gangguan difusi. Ya. Gangguan difusi ini proses difusi pada orang yang normal. Ya. Nah, kalau orang ini sebagian cara mengalir semula tidak ada, ya menjadi tersaturasi oksigen. Nah, kalau ada gangguan difusi, tentu saja darah tidak akan sedikit mendapatkan oksigen. Nah, jadi pada gangguan difusi, bagaimana kita cara melihatnya? Ya, pada gangguan difusi, HDO2-nya meningkat, ya, dan berespon terhadap pemberian oksigen tambahan. Karena kalau kita berikan, kan difusi berjalan secara pasif, tergantung ketebalan apapun gangguan difusinya dan perbedaan kadar tekanan oksigen ya di antara alveolar dan arteri. Kalau tekanan oksigen di sini ditinggalkan, walaupun difusi terganggu, dia akan meningkatkan oksigen yang ada di sini. Maka hipoksemianya bisa diatasi. Karena dengan diberikan oksigen di sini, tekanan yang tinggi, kan difusi terjadi perpindahan gas dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oke. Nah, jadi itu manfaatnya kita mengukur kadar HDO2. Ya. Nah, jadi pada difusi ya, diberikan oksigen lebih tinggi, difusinya menjadi lebih bagus, sehingga dengan demikian hipoksemi bisa diatasi. Ya. Berbeda dengan pirau. Pirau berapapun kita berikan oksigen tambahan, tidak bisa mengatasi hipoksemi. Jadi sama-sama meningkat, pada pirau dia tidak akan berubah, diberi tambahan oksigen, tapi pada difusi terjadi peningkatan. Nah, jadi HDO2 dan hipoksemia. Bagaimana kita bisa menghitungnya atau kita melihat? Pertama kita hitung dulu berapa oksigen yang diberikan. Ya. Ini itu kalau udara biasa atau udara dengan suplementasi kita bisa hitung nanti berapa FiO2-nya. Kemudian kita melakukan analisis gas darah untuk melihat kadar PCO2 dan PaO2, kadar tekanan oksigen arteri dan tekanan CO2 arteri. Kemudian kita hitung dengan persamaan. Ini nanti ada persamaannya. Nanti lebih jelas pada slide berikut. Kemudian kita bisa mendapatkan HDO2. Nah, ini cara menghitungnya ya. Jadi bagaimana cara kita menggunakan HDO2 ini? Itu kita melakukan analisis dari hipoksemia yang terjadi, itu dengan menilai HDO2. Ya, kita menghitung HDO2 dengan memakai persamaan gas alveolar. Persamaan alveolasnya nanti dihitung berapa HDO2-nya dengan mengetahui PaO2 berapa, kemudian berapa PaO2 arteri. Ya. Nah, kemudian penghitungannya. Jadi HDO2 ulang lagi ada perbedaan tekanan oksigen di alveolar dengan tekanan oksigen di arteri. Ini persamaannya. Ya. Tekanan oksigen di alveolar dihitung yaitu dengan kadar oksigen yang masuk dikalikan dengan barometer dikurang tekanan uap air. Tekanan barometer ini sudah tertentu, tekanan uap air juga tertentu, 47 ini konstan.
kemudian dikurang tekanan oksigen CO2 dalam arteri per koefisien pernafasan. Itu angkanya 0,8. Konstanta koefisien pernafasan besarnya 0,8. Jadi kalau kita ganti ya, tekanan barometer ya. Nah, yang tadi ya. Tekanan barometer ada 760 di permukaan laut ya, Jakarta misalnya. Tekanan oksigen arteri tetap 47. Jadi nanti 760 kali 47. Kadar oksigen di dalam darah tadi berapa? 20,9 pada kadar normal ya, tanpa suplementasi oksigen. Jadi mungkin bersama ini kita bisa hitung. FiO2 adalah kadar oksigen yang kita hirup. Pada kadar normal, tidak ada tambahan oksigen, kita menghirupnya 20,9% karena tadi udara ada 20,9% oksigen. Kemudian dikalikan dengan tekanan barometer dikurang tekanan uap air. Kalau waktu 47 bukan 40 ya 47. Kemudian nanti kita kurangi CO2 kali 0,8. RR adalah koefisien pernapasan, koefisien ventilasi 0,8. Nah, PSO2 bisa dicari dari analisis gas darah. Dengan demikian kita bisa mendapatkan ya, 150 ini kali ini dapat 150 dikurang PSO2 kali 0,8 dibagi 0,8 ya sama dengan PSO2 ya 120 kali PSO2 dibagi 0,8 sama dengan mengalihkan 1,25. Jadi dengan demikian AaDO2 adalah PaO2 dikurang PaO2. PO2-nya bisa dihitung ya. Berapa PO2 ini tergantung berapa CO2-nya. Ini perkalian ini 120 kurang PSO2 kali 1,25. Kalau misalnya 40, jadi 40 kali 1,25 sama dengan 50. Jadi AaDO2-nya 100. Ya. Kalau PaCO2-nya 40. Kalau PaCO2-nya 60 kali 1,25, 60 kali tambah 75. Jadi AaDO 50 kali 75. Jadi PaO2-nya 75. Nah, dengan PaO2 kita bisa menghitung ini berapa. Ya. PaO2 bisa dicari dari analisis gas darah. Ini pasti rendah karena hipoksemi kan. Jadi kita lihat berapa bedanya. Ya, itu cara menghitung AaDO2. Oke. Nah, ini hasil AaDO2. Kalau dia normal, kurang dari 20 ml Hg. Kalau pada keadaan tidak imbang ventilasi perfusi, maka nilainya antara 20 sampai 40 ml Hg. Jadi kalau dia meningkat sampai 40 ml Hg, kemungkinan terjadi karena ketidakimbangan ventilasi perfusi. Kalau karena pirau, dia nilainya tinggi, 40 sampai 60 ml Hg. Pada gangguan difusi lebih tinggi lagi, di atas 60 ml Hg bedanya AaDO2. Nah, ini penggunaan AaDO2 kita lihat hasilnya ya tadi ya. Hasil ini yang kita lihat dari analisis gas darah dan perhitungan. Nah, ini kemungkinan penyebab. Jadi kalau tekanan CO2 dan AaDO2-nya ya menurut tidak normal ya. Jadi CO2 dan AaDO2 ya normal, nah, maka ini jadi karena penurunan tekanan pasif oksigen yang ada di inspirasi. Jadi PSO2-nya normal, AaDO2-nya normal, dia hipoksemi. Maka ini karena tekanan oksigen inspirasi yang berkurang. PSO2-nya meningkat, AaDO2-nya normal, ini karena hipoventilasi alveolar. Ya. PSO2-nya normal, ya, atau rendah, dan AaDO2-nya meningkat, ini ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Ya. Bisa karena gangguan difusi atau pirau. Kemudian kalau PaCO2 CO2 dan AaDO2-nya sama-sama ya meningkat, nah ini terjadi karena hipoventilasi ya yang disebabkan oleh ya, gangguan difusi atau pirau. Ini lebih bagus, ini ada algoritmanya. Nah, pertama kita lihat PaCO2-nya menurun, hipoksemia kan. Nah, kemudian kita hitung AaDO2-nya. Kalau AaDO2-nya normal, ada dua kemungkinan. Ya. Ini kan karena hipoventilasi atau normal karena tekanan oksigen yang di dalam darah kurang. Nah, kemudian kalau dia meningkat, maka dilihat diberikan tambahan oksigen, ini diberikan tambah oksigen. Ya. Kemudian kalau dia meningkat, nah jadi ini ada gangguan difusi. Kalau dia tidak meningkat, pirau.
Seperti itu ya, lebih mudah. Ini algoritmanya mungkin lebih mudah pakai. Jadi sebagai kesimpulan, ya, hipoksemia keadaan tubuh yang kadar tekanan oksigen arterinya lebih rendah dari normal, ya, di bawah 80 ml Hg. Kalau di bawah 60, hipoksemia berat. Kemudian berbagai kondisi bisa menyebabkan hipoksemia, mulai dari gangguan ventilasi, kemudian penurunan tekanan oksigen di luar, ya, yang dihirup, kemudian karena terdapat keseimbangan ventilasi perfusi, atau karena pirau dan karena gangguan difusi. Nah, kemudian ADO2 ini adalah perbedaan tekanan oksigen di alveolar dan di arteri. Ya. Nilai ADO2 ini pada orang normal di bawah 20 ml Hg, bisa meningkat dengan bertambah usia maksimal sampai 30 ml Hg. Ya. Kemudian pada hipoksemia nilai ADO2 juga bisa meningkat dengan melihat 3 hal ya, ADO2, PaCO2, dan bagaimana respon terhadap oksigen, kita bisa menentukan apa penyebab hipoksemia. Nah, terakhir, nilai ADO2 dihitung dengan menghitung PaO2 dengan persamaan tadi ya. Kemudian sedangkan nilai PaCO2 dan PaO2 didapat dari analisis gas darah arteri. Nah, untuk itu kita bisa menentukan nanti bagaimana nilai ADO2 dan apa penyebab dari hipoksemia tersebut. Saya kira itu bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Faisal. Ada pertanyaan di sini, baru satu pertanyaan, Prof. Ya. Ada banyak pertanyaan. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Izin bertanya, apakah pada ketinggian tertentu atau kondisi hipobarik terjadi perubahan kadar oksigen di udara, apakah tetap 21%? Oh, kalau konsentrasinya tetap 20,9%, tapi karena tekanan barometernya kurang, maka tekanan oksigen di udara juga berkurang. Pada di permukaan laut kan tekanan oksigen di udara itu kan 150. Nah, kalau dia turun barometernya kan perkalinya 20,9 kali tekanan barometer kurang 47 kan, maka tergantung berapa tekanan barometernya. Jadi 20,9% itu sama dimanapun di seluruh dunia sama. Kecuali ada kebakaran atau apa dia berkurang kan. Tapi kalau nggak selama dunia ini berhubungan satu sama lain dimanapun sebenarnya tetap 20,9, mau di laut, mau atas gunung, mau di mana saja sama. Nah, yang membedakan tekanannya berantung dari tekanan barometer. Ya, oke. Dari Dr. Said Unsiah, ya. Apakah terjadi pergeseran kurva disosiasi bersifat permanen atau tidak? Oh, tidak, tergantung. Kalau dia teratasi, dia balik lagi. Kan nggak selalu orang demam kan. Kalau demamnya udah turun, dia balik lagi ke normal. Begitu juga habis olahraga, orang berhenti, dia balik lagi. Begitu juga sudah kejadian asam, asidosis, pH, kalau udah diatasi, dia kembali lagi. Jadi dia fleksibel. Ya, pada suatu waktu dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi kalau orang asma serangan, dia bisa ke kanan. Udah baik, kemudian orang naik gunung, dia bisa ke kiri. Jadi nggak permanen. Ya. Dia pada saat sama juga, misalnya orang serang asma lagi asidosis, Anda berikan pengobatan, berikan broncholator, dia bergeser lagi ke tempat yang semula. Jadi dia hanya bergeser ke kanannya pada waktu hipoksemianya, yang asidosisnya. Begitu asamnya sudah kita atasi, kita berikan, hilang asidosisnya, dia kembali lagi ke semula. Begitu juga orang demam ya, orang demam dia bergeser kanan, begitu demam kita atasi, dia balik lagi. Karena waktu demam kan dia butuh energi dapat dengan metabolisme pembacaan glikogen. Nah, kalau dia nggak demam lagi, nggak perlu lagi oksigen banyak-banyak, kan nggak ada yang mau dipecah lagi ya, itu untuk menghasilkan demam kan, jadi dia bergeser lagi ke tempat semula. Ya, kemudian bagaimana gambaran kurva disosiasi ini pada COVID atau post-COVID, long COVID, pasien ILD? Ya, kita lihat bagaimana kondisinya. Kalau pada waktu COVID, kalau dia hipoksemia, mungkin kurvanya bergeser ke kanan, ya, karena keadaan di jaringan kekurangan oksigen. Kan afinitas oksigen Hb terhadap oksigennya berkurang kalau ada COVID. Maka jaringan pasti kurang oksigen, dia akan bergeser ke kanan supaya lebih banyak diberikan oksigen ke jaringan. Pasti seperti demikian. Ya. Apalagi kalau kemudian kita memberikan oksigen, ya. Jadi pada karena COVID, terang dia pasti dia akan bergeser ke kanan. Karena pada COVID kan afinitas sama dengan orang keracunan CO kan. Orang keracunan CO
oksigen Hb-nya diikat oleh CO, jadi oksigennya kurang, sang jaringan butuh, maka dia bergeser ke kanan. Apa gunanya bergeser ke kanan? Supaya lebih banyak oksigen itu diberikan ke jaringan. Tujuan seperti demikian. Nah, pada COVID kan oksigen berkurang, apapun penyebabnya, karena orang ada gangguan. Begitu juga kan orang sedang asma, ada sumbatan kan kurang oksigen. Jadi pada semua keadaan hipoksemia, dia rupanya akan bergeser ke kanan. Oke, bagaimana pasien COVID mendapat antikoagulan? Apakah akan mempengaruhi AADU2, Prof, atau proses ventilasi difusi? Ventilasi perfusi? Ya, ventilasi perfusi pasti mengalami. Kenapa? Kalau dia kental, maka darah yang mengalir ke dalam paru akan lebih lambat, kan darahnya kental. Maka kalau kita kan karena COVID kan tidak pengental darah katanya kan, jadi akan melambat dan mengalir ke dalam jaringan paru. Maka proses difusi akan berkurang. Maka terjadi hipoksemia. Makanya itu sebabnya orang-orang COVID kan hipoksemia. Karena kan di COVID sebenarnya parunya ya mungkin juga ada terjadi fibrosis, ya itu juga bisa menyebabkan hipoksemia ya. Tapi selain juga pengentalan darah yang menyebabkan darah mengalir ke kapilernya lambat. Dengan demikian, jadi per satu waktu normal kan dalam 1 menit darah mengalir ke paru itu sekitar 1,5 liter. Itu perkalian antara cardiac output dengan hisis kuncup. Hisis kuncup dikali dengan nadi. Hisis kuncup 70 mm, nadi 70 kali. Jadi 4,5 liter lah darah mengalir. Nah, pada COVID mungkin yang mengalir ke parunya kurang karena tadi aliran darahnya lambat karena ada pengentalan. Maka terjadi hipoksemia. Selain ada fibrosis di parunya, gangguan difusi. Maka dengan demikian kurvanya akan bergeser ke kanan. Nah, kalau kita berikan antikoagulan pengenceran darah lebih encer, maka darah mengalir ke paru akan lebih bagus. Tapi mungkin tetap ada hipoksemianya karena tadi bukan karena darah mengalir ke parunya berkurang karena pengentalan, tapi karena ada fibrosis di parunya pada COVID. Mungkin tetap ada hipoksemia walaupun kita berikan antikoagulan, biasanya hipoksemianya teratasi tapi masih belum banyak, maka kita tetap bisa memberikan oksigen. Yang penting jangan ada pirau ya. Kalau pirau seperti tadi kan tidak ada manfaatnya atau tidak akan berkurang hipoksemia dengan berikan oksigen. Maka pada COVID kan kita bisa berikan oksigen. Kalaupun berat fibrosisnya kita bisa berikan pakai flow aliran cepat oksigen ya nasal. Optiflow nama dagangnya ya. Bisa. Prof, ya. Ini Assalamualaikum Prof, apakah memungkinkan terjadi saturasi lebih 90 dalam aliran darah tetapi terjadi gangguan pelepasan oksigen dari HbO2 ke jaringan sehingga hasil analisis gas darah normal tetapi jaringan mengalami kekurangan pasokan oksigen? Mohon penjelasannya Prof. Oh, bisa ada keadaan demikian ya. Keracunan ya Prof? Ya, keracunan bisa ya di jaringan, bisa gitu. Jadi walaupun kadar CO2-nya tinggi, tapi karena ada keracunan, jadi jaringan nggak bisa memakai oksigen. Atau ada beberapa keadaan di jaringan yang tidak bisa mendapatkan oksigen. Bisa ada beberapa keadaan. Bisa. Oke, izin bertanya Prof, bagaimana prinsip terapi oksigen pada pasien PPOK yang gagal napas dengan saturasi oksigen 90% sementara PPOK tidak boleh dengan oksigen tinggi? Ya, nanti lebih lanjut pada tadi oksigen, tapi nggak apa-apa saya jawab gini ya. Jadi orang PPOK yang penting ya dia tidak diberikan oksigen terlalu tinggi. Gini, orang normal ventilasinya terangsang kalau dia terjadi hiperkapnia. Karena begitu CO2 meningkat, dirangsang ke otak supaya otak pusat napas kita melakukan perintah untuk mengurangi ventilasi. Maka itu sebabnya kalau kita habis olahraga, kan CO2 menumpuk ya, atau kita habis pada kan tentu CO2 menumpuk, atau kita di ruangan yang banyak orang, kita juga CO2 kan banyak di mana-mana. Jadi kita juga menghisap CO2, sehingga kadar CO2 dalam darah kita meningkat. Akibatnya kita hiperventilasi. Maka kita kalau habis olahraga kita hiperventilasi karena untuk ada rangsangan dari darah yang banyak mengandung CO2. Gunanya dengan ventilasi CO2-nya dikeluarkan supaya nanti CO2-nya kembali ke normal, tidak lagi terjadi peningkatan CO2. Begitu juga kalau di dalam ruangan banyak orang, ya, yang ruangannya sempit atau ruangannya tertutup, maka orang menjadi hiperventilasi untuk mengeluarkan CO2 yang menumpuk dalam darah karena itu pindah kotak. Nah, orang PPOK sudah terbiasa dengan CO2 yang tinggi sehingga pusat nafasnya
tidak lagi terangsang dengan peningkatan CO2, tapi terangsang dengan hipoksemia. Nah, kalau ada hipoksemia dia bernafas. Maka sebab itu pada orang PPOK nggak boleh berikan oksigen tinggi-tinggi. Begitu tidak lagi hipoksemianya, takut nanti terjadi henti nafas, nggak ada lagi merangsang pusat nafasnya. Maka kita berikan oksigennya cukup sampai saturasi di atas 92, nggak usah sampai 95, 97 nggak usah pada orang PPOK. Begitu juga kadar oksigennya nggak usah sampai 100, dalam darahnya 80, kan tadi kita ada lihat, kalau 60 saja saturasi udah 90. Ya. Jadi pada 190, 70 udah cukup untuk orang PPOK, nggak perlu sampai 100. Ya, orang PPOK maka diberikan oksigennya pada orang PPOK rendah saja, cukup 1 liter, atau karena kalau bisa setengah liter, ya nggak usah sampai maksimal 2 liter kepada serangan akut. Kita nggak pernah ngasih sampai tinggi-tinggi berapa liter, beda per orang asma. Orang asma boleh kita tinggi sampai tinggi-tinggi, sampai 5 liter, 10 liter boleh. Orang PPOK nggak usah demikian. Karena kita tetap mempertahankan hipoksemianya, karena rangsangan untuk pusat nafasnya terjadi karena hipoksemia. Jadi pemberiannya rendah, ya asal di atas saturasi di atas 50 udah cukup. Nggak usah ada marah orang PPOK saturasi 55, 57 nggak usah. Di atas 50 untuk cukup untuk orang PPOK. Ini mohon izin Prof menanyakan berapa target saturasi O2 pada pasien COVID dengan AIDS dengan hipoksemia yang diberikan HFNC. Ya, jadi pada orang seperti demikian, kita mengharapkan sekedar tekanan oksigen dalam darahnya di sekitar 70, 80, ya jadi saturasinya sekitar 90, ya 90 itu udah ya kalau bisa lebih bagus ya, tapi minimal sekitar 90. Makanya kalau saturasinya turun, kita berikan oksigen sehingga saturasinya di atas 90. Karena 90 itu kan keadaan yang untuk lebih artinya normal minimal. Artinya batas bawah normal. Ya. 92 dari 92. Ya. Itu orang masih tetap bisa hidup seperti orang biasa. Jadi jangan sampai di bawah 92, 90 lah. Itu batasnya. Ya. Maka kan 80 seperti itu nggak bakal lagi kalau 70. Ya. Itu. Jadi target kita nggak usah sampai 97, 100 ya. Itu nggak usah. Tapi maka tergantung juga ya. Kalau dia banyak sekali oksigennya yang HB-nya terikat, tidak bisa memenuhi, maka kita perlu agak tinggi saturasinya karena jumlah keseluruhan jumlah molekul oksigennya. Karena misalkan HB-nya tidak berfungsi ya karena berbagai keadaan. Jadi walaupun saturasinya agak tinggi, tapi kan secara keseluruhan karena gini, kalau HB-nya ada 5 liter dengan saturasi 50% tercukupi. Tapi kalau HB yang berfungsi cuma 3 liter, berarti kan untuk mengatasi yang 2 liter yang tidak, jadi kita perlu lebih banyak molekul oksigennya. Jadi saturasi saja tidak bisa menggambarkan keadaan. Makanya ada orang walaupun saturasinya tinggi, tapi dia tetap kekurangan oksigen karena saturasi itu kan jumlah HB yang berkaitan oksigen, tapi kan fungsinya belum tentu seperti demikian. Ya. Seperti tadi ada beberapa keadaan saturasi, tapi nggak bisa digunakan karena ada masalah di jaringan. Jadi kita melihat secara keseluruhan. Tapi minimal saturasi itu untuk orang yang bisa hidup normal di atas 52 atau di atas 55 pada orang normal ya. Kalau ada orang dengan penyakit dari 52 udah cukup. Oke. Assalamualaikum Prof. Saya Irma dari UCS. Semoga Prof sehat selalu. Amin. Pada saturasi yang rendah bagaimana mengetahui apakah ini karena oksigen banyak dilepas ke jaringan atau karena oksigen yang diterima alveolar rendah? Tadi ya Prof, ya, ADO2 ya. Ya, nanti kita lihat ADO2-nya, kita lihat misalnya nanti kita bisa tahu ya. Tadi kenapa bisa rendah saturasi oksigennya. Jadi dilihat, kita harus melihat secara keseluruhan semuanya. Penyebabnya. Ya nggak bisa lihat hanya satu aja karena harus dihitung pada keadaan normal orang yang hipoventilasi juga bisa normal ADO2-nya kan karena rendah karena memang deadload-nya rendah. Ya, dan juga respons terhadap tambahan fraksi oksigen yang diberikan ya Prof. Ya. Assalamualaikum Prof, izin bertanya apakah hasil analisis gas darah arteri bisa dinyatakan layak baca jika ADO2 negatif? ADO2 negatif? Nggak mungkin negatif dong. ADO2 iya. Nggak bisa. Kalau dia negatif, masa lebih tinggi di arteri oksigen daripada di alveolar. Alveolar selalu oksigennya lebih tinggi, minimal beda 5 kan tadi dikatakannya. Pada keadaan normal minimal ADO2 5. Jadi ada beda antara alveolar dan arteri itu sekitar 5. Jadi kalau di arteri 90, harusnya alveolarnya 95. Nggak mungkin di arteri 95, di alveolar 90 nggak mungkin kembali. Itu CO yang begitu. Ya, tinggi di alveolar, di arteri, rendah di alveolar. Tapi untuk
oksigen selalu lebih tinggi di alveol daripada di arteri. Minimal bedanya 5. Jadi nggak mungkin AAD itu mungkin untuk membedakan vena dengan arteri mungkin, Prof. Oh, kalau vena dengan arteri tetap aja di arteri kan di vena kan O2-nya lebih rendah lagi. Kan? Lebih jauh. Jadi adutnya lebih tinggi. Jadi nggak bisa dipakai kan, makanya nggak boleh pakai darah vena karena nggak menggambarkan, harus darah arteri. Sebab darah vena memang karena ini untuk layak baca, mungkin untuk melihat apakah ini arteri atau vena, tapi tetap tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Untuk darah arteri ke vena, terusnya Anda yakin betul atau arteri kan caranya begitu tahu speednya dia kan naik dengan sendirinya, kan tekanan. Kalau di vena nggak ditarik, itu ya. Coba kalau dari warna nggak bisa, orang yang hiperkamia juga warnanya hitam, ya. Orang hipoksemi juga hitam, tapi kita bisa melihat waktu kita menaruh siring kita di situ, kalau dia naik dengan sendirinya itu darah arteri. Kalau nggak naik itu biasanya bukan darah arteri. Jadi yang tahu biasanya ngambilnya, dia melihat nggak ya. Kalau Jepang itu kan orang pakai siring gelas ya, itu kan otomatis begitu kita tahu di arteri dia naik dengan sendirinya, naik ke atas dengan itu, karena dia bisa bergerak. Kalau kita kan kita pakai speed yang ini ya, speed yang plastik ya, kadang dia nggak naik sendiri ya. Kalau dia agak nggak seret gitu kan. Lagi ini kulit. Ya. Masih ada? Ya, ada Prof, masih banyak. Selamat malam, Prof. Tadi dikatakan AAD dari Dr. Rizka Unilam, AADO itu meningkat. Tadi dikatakan AADO itu yang meningkat dan tidak respons dengan peningkatan fraksi oksigen, dikatakan ada pirau. Ya, betul. Apakah ada patokan waktu yang bisa kita pakai bahwa fraksi oksigen yang kita naikkan memberi manfaat atau tidak? Kebetulan Kemudian saya pernah baca untuk menentukan dosis rumus fraksi oksigen yang kita berikan dengan menggunakan nilai AADO2, apakah bisa dijelaskan kembali, Prof? Nanti pada terapi oksigen nanti saya jelaskan ya. Nanti sabar, pekan depan. Oke, baik. Ya. Kemudian, Assalamualaikum, Prof. Terima kasih atas kuliahnya. Saya Dr. Pradana dari ULM. Ya. Izin Pontianak Pradana. Ya. Izin bertanya, apakah pengukuran serial AADO itu diperlukan pada pasien yang dengan gangguan respirasi? Pengukuran sebenarnya satu kali aja untuk kita tahu, asal kita tahu berapa PaCO2, berapa analisis darahnya kan kita bisa menentukan kira-kira apa. Kalau mau dilihat boleh juga sih, karena kan kalau dia karena gangguan difusi, gangguan pirau itu kan meningkat. Jadi kalau dilakukan serial, kalau dia berkurang, mungkin piraunya sudah teratasi, apa punya difusinya sudah teratasi, boleh saja sih. Sama juga kita melakukan analisis darah. Jadi kalau ADO itu kan ADO itu mudah. Begitu Anda melakukan pemeriksaan analisis darah, ADO itu bisa dihitung otomatis. Jadi Anda bisa melihat kalau datanya meningkat kemudian menurun, ya berarti gangguannya berkurang. Ya, apakah gangguan difusinya berkurang, difusi menjadi lebih baik. Misalnya orang dengan edema paru kan ada gangguan difusi. Begitu Anda perbaiki edema parunya, difusinya menjadi lebih baik. Atau orang dengan gangguan yang lain, difusi, misalkan karena pengentalan darah, misalnya kan difusinya terganggu karena oksigen untuk masuk ke arterinya, ke dalam sel darah merahnya kan dengan pengentalan darah lebih lambat. Nah, begitu diberikan antikoagulan, darah lebih encer, difusinya lebih bagus, maka ADO2-nya juga akan makin menurun. Jadi ADO2 itu sebenarnya gampang, bukan suatu hal yang artinya tidak memerlukan ekstra selama Anda bisa misalnya analisis darah, ADO2 bisa dihitung. Ya, jadi boleh begitu Anda melakukan serial pemeriksaan AGD, itu aja ADO2-nya. Kalau tadi ADO2-nya meningkat menjadi menurun, berarti ada perbaikan apapun gangguannya. Ya, ini masih soal pemberian melalui non-invasif, ya, Prof. Ya. Nanti yang mengenai invasif terapi misalnya dengan ventilasi mekanis mungkin kalau ada waktu lagi. Ya. Ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Sebentar, Prof. Saya lihat dulu. Oh ya, apakah AADO itu bisa kita jadikan patokan prognostik?
dari terapi oksigen? Pronostik tergantung ya, kalau dia pirau atau apa mungkin bisa, atau bukan pronostik sih, tapi mengetahui diagnosis ya. Pronostik kita nggak tahu kan, banyak faktor untuk menentukan pronostik kan. Itu kita kan ingin tahu penyebabnya apa sih, sehingga kita bisa melakukan memberikan pengobatan. Kita tahu oh kalau begini kemungkinan berasnya kurang, kalau begini akan begini, seperti demikian. Jadi apa sebagai pronostik ya. Tapi yang terang dia untuk lebih banyak untuk menunjang penyebab diagnosis ya. Pronostik juga bisa juga kalau dalam hal misalnya dia pirau. Kalau piraunya nggak atasi, pronostiknya tetap buruk. Kalau misalnya nggak respon yang pernah oksigen apapun ini kan karena pirau. Jadi kita nggak bisa, pronostiknya nggak begitu bagus kalau piraunya nggak diatasi. Tapi lebih banyak sih itu diagnostik ya kalau menurut saya. ADO itu kan kita nggak bisa, kalau ADO itu meningkat pronostiknya lebih buruk belum tentu. Kalau ADO itu normal pronostiknya lebih baik ya belum tentu juga, tergantung kan. Makanya kan untuk diagnostik lebih banyak ADO itu. Responnya baru untuk prognostik kali. Kalau responnya nggak bagus, ya prognostiknya kurang bagus. Kalau responnya baik, berarti prognostiknya baik. Itu yang barangkali bisa ya. Jadi serial mungkin bisa dipakai prognostik. Kalau dia menjadi membaik, ya berarti prognostiknya lebih bagus dibandingkan udah diberikan apapun usaha tindakan pengobatan kita berikan, dia nggak memberikan respon, nah mungkin prognostiknya nggak bagus. Tapi melihat satu nilai saja belum bisa kita menentukan prognostik karena kan tergantung dari penyebabnya. Oke, baik, Prof. Mungkin apakah ada pertanyaan lain nih? Silakan kalau masih ada. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Sama-sama, ya, makasih.